Selain mengajukan hak angket di DPR, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Calon Presiden Ganjar Pranowo membocorkan persiapan langkah pengajuan ke MK jika nantinya KPU mengumumkan resmi hasil Pilpres 2024. Pernyataan Ganjar disampaikan dalam acara Demos Festival Omon-Omon soal oposisi di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Maret 2024. Ganjar mengatakan saksi-saksi mulai disiapkan pihaknya. Selain itu, TPN melakukan hipotesis yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dikutip dari tribunnews.com, para intelektual mengumpulkan data, fakta, dan saksi di lapangan. Meski demikian, desakan hak angket juga masih diserukan. Dirinya lantas memuji langkah sejumlah anggota DPR yang sudah menggaungkan hak angket saat rapat. Rapat itu digelar pada Selasa 5 Maret di Senayan, Jakarta Pusat. Menurutnya, pembukaan masa sidang yang sempat diwarnai interupsi soal hak angket itu menjadi langkah bagus. Sementara dari pihak partai menyusun naskah akademis sehingga bisa masuk ke paripurna. Ganjar menyebut akan memakan waktu panjang untuk pengajuan hak angket, namun ia meyakini proses tersebut tak akan berjalan mulus. Ratusan massa kembali melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret 2024 menuntut agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Namun tak berselang lama, massa tandingan yang mengenakan seragam SMA dan mahasiswa datang. Mereka berjoget sambil diiringi lagu Oke Gas. Aksi massa tandingan berjoget ini viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun TikTok Timur Indonesia Bersatu. Dalam video itu, massa tandingan yang menolak hak angket dan pemakzulan Jokowi terlihat membawa sejumlah spanduk. Iringan lagu Oke Gas juga terdengar. Massa yang mengenakan seragam SMA maupun baju biasa pun berjoget sambil mengacungkan dua jari. Sementara massa pro hak angket terus menyuarakan orasi. Diketahui sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demo bersamaan, di antaranya Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini, di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Namun tak berselang lama, massa tandingan juga tiba di gedung DPR. Massa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Resah dengan masifnya dugaan kecurangan pemilu 2024, sejumlah purnawirawan TNI bersatu. Sejumlah purnawirawan TNI itu mendirikan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi atau PDR. Forum tersebut dibentuk oleh beberapa tokoh, diantaranya mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan TNI Agus Supriyatna dan mantan Kasal Laksamana Purnawirawan TNI Bernard Ken Sondang. Selain dua purnawirawan itu, ada juga pengamat militer Koni Rahakundini Bakri serta beberapa politisi PDIP seperti TB Hasanuddin dan Seno Baskoro. Adanya pembentukan forum PDR itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Eksekutif FPDR Rudi S. Gabri pada Sabtu 9 Maret. Rudi mengatakan bahwa FPDR menyebut Presiden Joko Widodo telah menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi pemilu 2024. Ia menuding Jokowi tidak bersikap netral dengan memihak Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rudi mengatakan FPDR bakal mengadakan mimbar demokrasi secara rutin. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru. Sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk menggulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika
IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Komisi Pemilihan Umum membantah tuduhan telah mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud di angka 17%. Bantahan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun bantahan itu kembali dikomentari oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa KPU tidak tahu soal algoritma suara Ganjar Mahfud yang dikunci di angka 17%. Ia bahkan mengatakan bahwa KPU pura-pura tidak tahu soal data berpindahnya IP address Sirekap. Pernyataan itu disampaikan Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret. Hasto menegaskan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 seharusnya berjalan 2 putaran. Dia menyebut ada kekuatan di belakang KPU. Hasto kemudian mempertanyakan sikap KPU yang tiba-tiba menghentikan Sirekap. Menurutnya penghentian perolehan suara di Sirekap sengaja dimatikan oleh KPU. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Hak angket ini adalah hak warga negara juga untuk meminta agar penyelenggaraan pemerintah negara, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama yang mensikapi pemilu 2024. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan pada Ganjar Mahfud, baru kali ini apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui Quickcon yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quickcon itu diintercept tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pileg. Pileg itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya mengintercept Quickcon untuk pemilu legislatif sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga. Dan kemudian PSI dibesar-besarkan, sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan. PDI Perjuangan dikecil-kecilkan, P3 dikecil-kecilkan, bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah Partai Ka'bah. Perindo dikecil-kecilkan, Hanura dikecil-kecilkan, siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rejim yang ingin memperpanjang kekuasaan. Dan kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI. Ini bukan suara kami, ini suara dari tokoh-tokoh pro demokrasi, dari para pakar yang mencoba mengungkapkan kebenaran di dalam politik. Mas izin Mas, yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika
IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Mas, kemarin Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yakin proses pengesahan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 tidak akan berjalan mulus. Dikatakan Ganjar, pendukungnya ada yang mendapat intimidasi dari aparat negara. Dikutip dari Kompas.com, dugaan intimidasi ini diceritakan salah satu pendukungnya. Dikatakan Ganjar, pendukungnya didatangi Intel setelah bersaksi. Intel tersebut bertanya soal kegiatan dan sumber dana pendukung Paslon 03. Meski demikian, Ganjar tak menyampaikan secara rinci lembaga aparat negara mana yang melakukan tekanan pada pendukungnya itu. Dia mengatakan informasi yang didapatkan bakal menimbulkan kesan bahwa ada upaya untuk mengganggu pendukungnya. Saat ini, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah mengumpulkan berbagai data formulir C1 di lapangan. Data itu penting sebagai pembanding saat nanti Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hasil penghitungan suara resmi pada 20 Maret 2024. Selain mengajukan hak angket di DPR, nantinya pihaknya juga akan mengajukan gugatan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Ganjar disampaikan saat acara Demos Festival di Hotel Akemani, Jakarta, Sabtu 9 Maret yang dihadiri secara virtual.
Terima Terima Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali membahas soal dugaan kecurangan pemilu. Ia pun mengaku sudah familiar dengan trik-trik kecurangan yang terjadi saat pemilu. Bahkan dalam pernyataannya, Ahok menyinggung soal ayat dan mayat. Hal tersebut disampaikan Ahok saat wawancara dengan Mary Riana yang diunggah di channel YouTube Mary Riana pada Kamis 7 Maret. Terkait kecurangan pemilu, Ahok memberikan contoh pengalaman dirinya saat maju di kontestasi pilkada. Diketahui Ahok telah mengikuti kontestasi pilkada Bangka Belitung 2007 dan DKI Jakarta 2017. Saat itulah Ahok mengaku merasa ada ketidakwajaran dalam pemilu. Menurut cerita Ahok, ada oknum-oknum tertentu yang bertindak menghilangkan hak pilih orang. Lantas Ahok juga bercerita soal lembaga survei yang memasang iklan di salah satu koran nasional. Adapun isinya mempromosikan salah satu pasangan calon. Kemudian Ahok juga menceritakan pengalamannya di Pilkada DKI 2017. Dalam pernyataannya, Ahok sempat menyinggung soal ayat dan mayat. Cawapres Mahfud MD mengaku mendengar isu yang menyebut perolehan suara 03 bakal dikunci di bawah 17% sejak sebelum pemungutan suara Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Demokrat memberikan sentilan keras kepada Mahfud MD yang merupakan mantan Mahkamah Konstitusi. Demokrat pun meminta agar Mahfud MD membuktikan soal argumen suara dikunci 17%. Hal tersebut disampaikan Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaon di akun X-nya pada Jumat 8 Maret. Ia meminta Mahfud MD menjabarkan bagaimana
cara suara dikunci maksimal 17%. Johnson meminta agar Mahfud tidak langsung menyebarluaskan argumen tersebut. Pihaknya pun menyoroti sosok Mahfud MD yang merupakan mantan hakim dan mantan ketua MK. Menurutnya Mahfud tak pantas menyebarluaskan argumen suara dikunci 17%. Johnson mengatakan seharusnya Mahfud MD mengetahui argumen tersebut tidak jelas. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD sempat mengaku sudah mendengar isu perolehan suara 03 bakal dikunci di bawah 17%. Hal tersebut disampaikan saat Mahfud ditemui di kawasan Pasar Baru, Jakarta pada Jumat 8 Maret. Adapun pernyataan itu pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Meski begitu, Mahfud bungkam soal adanya algoritma yang mengunci suara perolehan 03 tidak lebih dari 17%. Cawapres Mahfud MD mengaku dirinya sudah membaca naskah akademik setebal 75 halaman yang berisi soal pengajuan hak angket. Namun hal tersebut dibantah oleh P3 dan menyebutnya belum ada proses dan pergerakan pada tingkat administrasi. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara yang mengaku belum melihat ada pergerakan administratif untuk mengajukan hak angket. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya soal pernyataan Cawapres terkait naskah 75 halaman. Oleh sebab itu, Amir mengatakan bahwa rencana hak angket baru sekedar ramai dibicarakan di luar. Ia pun membantah wacana itu telah dibahas pada lingkup internal partai politik parlemen. Sementara itu, Amir menyadari suara-suara sejumlah anggota dewan sudah tersampaikan saat interupsi di paripurna DPR pada Selasa Maret silam. Meski begitu, tak dipungkiri bahwa komunikasi antar partai politik pengusung paslon 3 tetap dilakukan. Seperti diketahui, P3 merupakan salah satu partai politik pengusung Ganjar Mahfud selain PDIP yang berada di parlemen. Selain P3 dan PDIP, ada pula partai politik paslon 01, yakni PKB yang memberikan sinyal dukungan untuk hak angket. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali membahas soal dugaan kecurangan pemilu. Ia pun mengaku sudah familiar dengan trik-trik kecurangan yang terjadi saat pemilu. Bahkan dalam pernyataannya, Ahok menyinggung soal ayat dan mayat. Hal tersebut disampaikan Ahok saat wawancara dengan Mary Riana yang diunggah di channel YouTube Mary Riana pada Kamis 7 Maret. Terkait kecurangan pemilu, Ahok memberikan contoh pengalaman dirinya saat maju di kontestasi pilkada. Diketahui Ahok telah mengikuti kontestasi pilkada Bangka Belitung 2007 dan DKI Jakarta 2017. Saat itulah Ahok mengaku merasa ada ketidakwajaran dalam pemilu. Menurut cerita Ahok, ada oknum-oknum tertentu yang bertindak menghilangkan hak pilih orang. Lantas Ahok juga bercerita soal lembaga survei yang memasang iklan di salah satu koran nasional. Adapun isinya mempromosikan salah satu pasangan calon. Kemudian Ahok juga menceritakan pengalamannya di Pilkada DKI 2017. Dalam pernyataannya, Ahok sempat menyinggung soal ayat dan mayat. Ketua PSI Kaisang Pangarep disebut masuk bursa wali kota Solo yang akan menggantikan sang kakak Gibran Raka Buming Raka. Namun Ketua DPD PSI Kota Solo, Sony tidak sepakat jika Kaisang menjadi wali kota Solo. Menurutnya tokoh sekali berkaisang tak level jika mengurusi daerah. Dikutip dari Tribun Solo, Sony mengatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo sedang memiliki tugas membesarkan partai, sehingga jika Kaisang menjabat sebagai wali kota maka konsentrasinya akan terpecah. Sony mengatakan Kaisang masih memiliki tugas membawa PSI menjadi partai yang lebih besar. Selain itu, pihaknya menilai Kaisang baru seumur jagung bergabung di partai berlambang mawar itu. Tercatat Kaisang bergabung ke PSI terhitung sejak September 2023 silam. Sebelumnya nama Kaisang muncul dalam survei yang dilakukan Solo Raya Polling yang muncul bersama 12 kandidat lainnya. Di antara 12 kandidat itu tercatat beberapa tokoh ternama seperti Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Mangkunegara 10 Putra FX Rudi Reo Yuliana, hingga Ketua DPD Golkar Solo Sekar Tanjung. Peneliti Solo Raya Polling Suwardi menjaring nama-nama tersebut berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan bersama 19 tokoh dari berbagai latar belakang.
belakang. Konsultan politik EF Saifullah Fatah mendesak agar Presiden Joko Widodo dimaksulkan. Pasalnya, Jokowi terus melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara terbuka. Dengan adanya pemaksulan Jokowi, tidak ada presiden yang mencontoh sikap Jokowi dalam pemilu 2024. Lantas EF mengatakan pemilu 2024 paling brutal selama zaman reformasi. Dampak langsung dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang itu adalah cacat dalam proses dan hasil pemilu 2024 pada berbagai lini. Disinilah kita punya lampu sorot kedua yang harus kita arahkan dan terus-menerus diarahkan ke semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ini pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham. Ini pemilu paling brutal, ini pemilu paling brengsek dari semua pemilu yang pernah kita miliki selama masa reformasi. Menurut hemat saya, KPU, Panwas, dan semua yang terlibat di dalam tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab yang selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi itu terjadi sedikit polemik, di mana saksi dari pasangan Ganjar Mahfud menolak untuk menandatangani berita acara hasil pemilu. Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan rapat pleno yang digelar di Hotel Prime Plaza Sanur, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 8 Maret 2024, 02 unggul dengan suara terbanyak yakni 1.454.640 suara. Sementara untuk pasangan 03 Ganjar Mahfud memperoleh suara sebanyak 1.127.134 suara. Sedangkan Anies Muhaimin hanya mendapatkan 99.233 suara. Ketua KPU Bali, Idewa Agung Lidartawan pun mengesahkan rekapitulasi hasil Pilpres 2024 itu setelah semua saksi paslon yang hadir tidak memberikan interupsi. Namun, Wakil Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Ketut Bela Negara menolak melakukan tanda tangan berita acara hasil rekapitulasi tersebut. Sebelumnya, mereka juga menolak hasil rekapitulasi dengan menolak menaikkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Aksi penolakan tanda tangan ini sebagai bentuk kekecewaan atas indikasi kecurangan selama proses Pilpres 2024. Nusantara menyebut bahwa aksi itu merupakan inisiatif dari para saksi dan tidak ada arahan dari partai koalisi pengusung Ganjar Mahfud. Tujuan para saksi menolak adalah demi mewujudkan proses demokrasi ke depannya. Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi pada hasil rekapitulasi suara di tingkat DI Yogyakarta. Ketua KPU Yogyakarta Ahmad Sidki menuturkan bahwa saksi dari Ganjar Mahfud konsisten tidak melakukan tanda tangan dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat kecamatan. Hal ini disampaikan Ahmad Sidki saat ditemui seusai rekapitulasi tingkat provinsi di Polrum Dialana Kabupaten Sleman pada Selasa 5 Maret 2024. Merci beaucoup, Excellence, merci beaucoup. Thank you very much, sir. It's a great honor for me. C'est un grand honneur pour moi. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mendapat ucapan selamat dari pemimpin negara seusai unggul di Pilpres 2024. Ia adalah Presiden Perancis Emmanuel Macron. Melalui sambungan telepon, Macron memanggil Prabowo yang merupakan temannya dengan panggilan Mr. President. Dalam video yang beredar dari tim media Prabowo Subianto, terdengar pembicaraan keduanya melalui sambungan telepon. Emmanuel Macron terdengar memanggil Prabowo sebagai temannya dengan sebutan Pak Presiden. Ia pun mengucapkan selamat atas hasil pemilu dari Prabowo yang dinilainya luar biasa. Dengan menggunakan bahasa Prancis, Prabowo mengucapkan terima kasih atas ucapan tersebut. Ia mengaku bahwa ucapan itu sebuah kehormatan besar baginya. Prabowo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Macron selama ini kepadanya.
Ia berharap hubungan baik maupun kerjasama antara Indonesia-Prancis akan terus terjalin dengan erat ke depannya. Macron kembali mengucapkan terima kasih kepada Prabowo. Bonjour, monsieur. Hello. Hello. Monsieur le Président. Oh, my friend, Mr. President, I'm sorry to make you wait. No, no. We have some difficulties, but I wanted to congratulate you for your outstanding success. Congratulations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Excellence, merci beaucoup. Thank you very much, sir. It's a great honor for me. C'est un grand honneur pour moi. Excellence. So, once again, I would like to thank you for your support, for your friendship. I hope that we will have a very good cooperative relationship. Thank you. Thank you so much. Thank you, Bravo. Thank you. Congratulations again. Bravo à toi. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Thank you so much. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya. Selain mengajukan hak angket di DPR, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Calon Presiden Ganjar Pranowo membocorkan persiapan langkah pengajuan ke MK jika nantinya KPU mengumumkan resmi hasil Pilpres 2024.
Pernyataan Ganjar disampaikan dalam acara Demos Festival Omon-Omon soal oposisi di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Maret 2024. Ganjar mengatakan saksi-saksi mulai disiapkan pihaknya. Selain itu, TPN melakukan hipotesis yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dikutip dari tribunnews.com, para intelektual mengumpulkan data, fakta, dan saksi di lapangan. Meski demikian, desakan hak angket juga masih diserukan. Dirinya lantas memuji langkah sejumlah anggota DPR yang sudah menggaungkan hak angket saat rapat. Rapat itu digelar pada Selasa 5 Maret di Senayan, Jakarta Pusat. Menurutnya, pembukaan masa sidang yang sempat diwarnai interupsi soal hak angket itu menjadi langkah bagus. Sementara dari pihak partai menyusun naskah akademis sehingga bisa masuk ke paripurna. Ganjar menyebut akan memakan waktu panjang untuk pengajuan hak angket. Namun ia meyakini proses tersebut tak akan berjalan mulus. Ratusan massa kembali melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret 2024 menuntut agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Namun tak berselang lama, massa tandingan yang mengenakan seragam SMA dan mahasiswa datang. Mereka berjoget sambil diiringi lagu Oke Gas. Aksi massa tandingan berjoget ini viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun TikTok Timur Indonesia Bersatu. Dalam video itu, massa tandingan yang menolak hak angket dan pemakzulan Jokowi terlihat membawa sejumlah spanduk. Iringan lagu Oke Gas juga terdengar. Massa yang mengenakan seragam SMA maupun baju biasa pun berjoget sambil mengacungkan dua jari. Sementara massa pro hak angket terus menyuarakan orasi. Diketahui sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demo bersamaan, di antaranya Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini, di antaranya pemakzulan Presiden Joko Widodo, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Namun tak berselang lama, massa tandingan juga tiba di gedung DPR. Massa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Resah dengan masifnya dugaan kecurangan pemilu 2024, sejumlah purnawirawan TNI Persatu. Sejumlah purnawirawan TNI itu mendirikan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi atau PDR. Forum tersebut dibentuk oleh beberapa tokoh, diantaranya mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan TNI Agus Supriyatna dan mantan Kasal Laksamana Purnawirawan TNI Bernard Kensondan. Selain dua purnawirawan itu, ada juga pengamat militer Koni Rahakundini Bakri serta beberapa politisi PDIP seperti TB Hasanuddin dan Seno Baskoro. Adanya pembentukan forum PDR itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Eksekutif FPDR Rudi S. Gabri pada Sabtu 9 Maret. Rudi mengatakan bahwa FPDR menyebut Presiden Joko Widodo telah menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi pemilu 2024. Ia menuding Jokowi tidak bersikap netral dengan memihak Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rudi mengatakan FPDR bakal mengadakan mimbar demokrasi secara rutin. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru. Sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk mengulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan.
Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Komisi Pemilihan Umum membantah tuduhan telah mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud di angka 17%. Bantahan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun bantahan itu kembali dikomentari oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa KPU tidak tahu soal algoritma suara Ganjar Mahfud yang dikunci di angka 17%. Ia bahkan mengatakan bahwa KPU pura-pura tidak tahu soal data berpindahnya IP address Sirekap. Pernyataan itu disampaikan Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret. Hasto menegaskan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 seharusnya berjalan 2 putaran. Dia menyebut ada kekuatan di belakang KPU. Hasto kemudian mempertanyakan sikap KPU yang tiba-tiba menghentikan Sirekap. Menurutnya penghentian perolehan suara di Sirekap sengaja dimatikan oleh KPU. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Hak angket ini adalah hak warga negara juga. Untuk meminta agar penyelenggaraan pemerintah negara, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama yang mensikapi pemilu 2024. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan pada Ganjar Mahfud, baru kali ini apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick-count yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quick-count itu diintercept tidak hanya untuk pilpres, tetapi juga untuk pileg. Pileg itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya mengintercept quick-count untuk pemilu legislatif sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga. Dan kemudian PSI dibesar-besarkan sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan. PDI Perjuangan dikecil-kecilkan, P3 dikecil-kecilkan, bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah Partai Ka'bah. Perindo dikecil-kecilkan, Hanura dikecil-kecilkan, siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rejim yang ingin memperpanjang kekuasaan. Dan kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI. Ini bukan suara kami, ini suara dari tokoh-tokoh pro demokrasi, dari para pakar yang mencoba mengungkapkan kebenaran di dalam politik. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan.
Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Mas, kemarin Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yakin proses pengesahan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 tidak akan berjalan mulus. Dikatakan Ganjar, pendukungnya ada yang mendapat intimidasi dari aparat negara. Dikutip dari Kompas.com, dugaan intimidasi ini diceritakan salah satu pendukungnya. Dikatakan Ganjar, pendukungnya didatangi Intel setelah bersaksi. Intel tersebut bertanya soal kegiatan dan sumber dana pendukung Paslon 03. Meski demikian, Ganjar tak menyampaikan secara rinci lembaga aparat negara mana yang melakukan tekanan pada pendukungnya itu. Dia mengatakan informasi yang didapatkan bakal menimbulkan kesan bahwa ada upaya untuk mengganggu pendukungnya. Saat ini, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah mengumpulkan berbagai data formulir C1 di lapangan. Data itu penting sebagai pembanding saat nanti Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hasil penghitungan suara resmi pada 20 Maret 2024. Selain mengajukan hak angket di DPR, nantinya pihaknya juga akan mengajukan gugatan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Ganjar disampaikan saat acara Demos Festival di Hotel Akemani, Jakarta, Sabtu 9 Maret yang dihadiri secara virtual.
Terima kasih. Terima kasih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali membahas soal dugaan kecurangan pemilu. Ia pun mengaku sudah familiar dengan trik-trik kecurangan yang terjadi saat pemilu. Bahkan dalam pernyataannya, Ahok menyinggung soal ayat dan mayat. Hal tersebut disampaikan Ahok saat wawancara dengan Mary Riana yang diunggah di channel YouTube Mary Riana pada Kamis 7 Maret. Terkait kecurangan pemilu, Ahok memberikan contoh pengalaman dirinya saat maju di kontestasi pilkada. Diketahui Ahok telah mengikuti kontestasi pilkada Bangka Belitung 2007 dan DKI Jakarta 2017. Saat itulah Ahok mengaku merasa ada ketidakwajaran dalam pemilu. Menurut cerita Ahok, ada oknum-oknum tertentu yang bertindak menghilangkan hak pilih orang. Lantas Ahok juga bercerita soal lembaga survei yang memasang iklan di salah satu koran nasional. Adapun isinya mempromosikan salah satu pasangan calon. Kemudian Ahok juga menceritakan pengalamannya di Pilkada DKI 2017. Dalam pernyataannya, Ahok sempat menyinggung soal ayat dan mayat. Cawapres Mahfud MD mengaku mendengar isu yang menyebut perolehan suara 03 bakal dikunci di bawah 17% sejak sebelum pemungutan suara Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Demokrat memberikan sentilan keras kepada Mahfud MD yang merupakan mantan Mahkamah Konstitusi. Demokrat pun meminta agar Mahfud MD membuktikan soal argumen suara dikunci 17%. Hal tersebut disampaikan Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaon di akun X-nya pada Jumat 8 Maret. Ia meminta Mahfud MD menjabarkan bagaimana
cara suara dikunci maksimal 17%. Johnson meminta agar Mahfud tidak langsung menyebarluaskan argumen tersebut. Pihaknya pun menyoroti sosok Mahfud MD yang merupakan mantan hakim dan mantan ketua MK. Menurutnya Mahfud tak pantas menyebarluaskan argumen suara dikunci 17%. Johnson mengatakan seharusnya Mahfud MD mengetahui argumen tersebut tidak jelas. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD sempat mengaku sudah mendengar isu perolehan suara 03 bakal dikunci di bawah 17%. Hal tersebut disampaikan saat Mahfud ditemui di kawasan Pasar Baru Jakarta pada Jumat 8 Maret. Adapun pernyataan itu pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Meski begitu, Mahfud bungkam soal adanya algoritma yang mengunci suara perolehan 03 tidak lebih dari 17%. Cawapres Mahfud MD mengaku dirinya sudah membaca naskah akademik setebal 75 halaman yang berisi soal pengajuan hak angket. Namun hal tersebut dibantah oleh P3 dan menyebutnya belum ada proses dan pergerakan pada tingkat administrasi. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara yang mengaku belum melihat ada pergerakan administratif untuk mengajukan hak angket. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya soal pernyataan Cawapres terkait naskah 75 halaman. Oleh sebab itu, Amir mengatakan bahwa rencana hak angket baru sekedar ramai dibicarakan di luar. Ia pun membantah wacana itu telah dibahas pada lingkup internal partai politik parlemen. Sementara itu, Amir menyadari suara-suara sejumlah anggota Dewan sudah tersampaikan saat interupsi di paripurna DPR pada Selasa Maret silam. Meski begitu, tak dipungkiri bahwa komunikasi antar partai politik pengusung paslon 3 tetap dilakukan. Seperti diketahui, P3 merupakan salah satu partai politik pengusung Ganjar Mahfud selain PDIP yang berada di parlemen. Selain P3 dan PDIP, ada pula partai politik paslon 01 yakni PKB yang memberikan sinyal dukungan untuk hak angket. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali membahas soal dugaan kecurangan pemilu. Ia pun mengaku sudah familiar dengan trik-trik kecurangan yang terjadi saat pemilu. Bahkan dalam pernyataannya, Ahok menyinggung soal ayat dan mayat. Hal tersebut disampaikan Ahok saat wawancara dengan Mary Riana yang diunggah di channel YouTube Mary Riana pada Kamis 7 Maret. Terkait kecurangan pemilu, Ahok memberikan contoh pengalaman dirinya saat maju di kontestasi pilkada. Diketahui Ahok telah mengikuti kontestasi pilkada Bangka Belitung 2007 dan DKI Jakarta 2017. Saat itulah Ahok mengaku merasa ada ketidakwajaran dalam pemilu. Menurut cerita Ahok, ada oknum-oknum tertentu yang bertindak menghilangkan hak pilih orang. Lantas Ahok juga bercerita soal lembaga survei yang memasang iklan di salah satu koran nasional. Adapun isinya mempromosikan salah satu pasangan calon. Kemudian Ahok juga menceritakan pengalamannya di Pilkada DKI 2017. Dalam pernyataannya, Ahok sempat menyinggung soal ayat dan mayat. Ketua PSI Kaisang Pangarep disebut masuk bursa wali kota Solo yang akan menggantikan sang kakak Gibran Raka Buming Raka. Namun Ketua DPD PSI Kota Solo, Sony tidak sepakat jika Kaisang menjadi wali kota Solo. Menurutnya tokoh sekaliber Kaisang tak level jika mengurusi daerah. Dikutip dari Tribun Solo, Sony mengatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo sedang memiliki tugas membesarkan partai, sehingga jika Kaisang menjabat sebagai wali kota maka konsentrasinya akan terpecah. Sony mengatakan Kaisang masih memiliki tugas membawa PSI menjadi partai yang lebih besar. Selain itu, pihaknya menilai Kaisang baru seumur jagung bergabung di partai berlambang mawar itu. Tercatat Kaisang bergabung ke PSI terhitung sejak September 2023 silam. Sebelumnya nama Kaisang muncul dalam survei yang dilakukan Solo Raya Polling yang muncul bersama 12 kandidat lainnya. Di antara 12 kandidat itu tercatat beberapa tokoh ternama seperti Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Mangkunegara 10 Putra FX Rudi Reo Yuliana hingga Ketua DPD Golkar Solo Sekar Tanjung.
Peneliti Solo Raya Polling Suwardi menjaring nama-nama tersebut berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan bersama 19 tokoh dari berbagai latar belakang. Konsultan politik EF Saifullah Fatah mendesak agar Presiden Joko Widodo dimaksulkan. Pasalnya, Jokowi terus melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara terbuka. Dengan adanya pemaksulan Jokowi, tidak ada presiden yang mencontoh sikap Jokowi dalam pemilu 2024. Lantas EF mengatakan pemilu 2024 paling brutal selama zaman reformasi. Dampak langsung dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang itu adalah cacat dalam proses dan hasil pemilu 2024 pada berbagai lini. Disinilah kita punya lampu sorot kedua yang harus kita arahkan dan terus-menerus diarahkan ke semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ini pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham. Ini pemilu paling brutal. Ini pemilu paling brengsek dari semua pemilu yang pernah kita miliki selama masa reformasi. Menurut hemat saya, KPU, Panwas, dan semua yang terlibat di dalam tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab yang selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi itu terjadi sedikit polemik, di mana saksi dari pasangan Ganjar Mahfud menolak untuk menandatangani berita acara hasil pemilu. Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan rapat pleno yang digelar di Hotel Prime Plaza Sanur, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 8 Maret 2024, 02 unggul dengan suara terbanyak yakni 1.454.640 suara. Sementara untuk pasangan 03 Ganjar Mahfud memperoleh suara sebanyak 1.127.134 suara. Sedangkan Anies Muhaimin hanya mendapatkan 99.233 suara. Ketua KPU Bali, Idewa Agung Lidartawan pun mengesahkan rekapitulasi hasil Pilpres 2024 itu setelah semua saksi paslon yang hadir tidak memberikan interupsi. Namun, Wakil Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Ketut Bela Negara menolak melakukan tanda tangan berita acara hasil rekapitulasi tersebut. Sebelumnya, mereka juga menolak hasil rekapitulasi dengan menolak menaikkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Aksi penolakan tanda tangan ini sebagai bentuk kekecewaan atas indikasi kecurangan selama proses Pilpres 2024. Nusantara menyebut bahwa aksi itu merupakan inisiatif dari para saksi dan tidak ada arahan dari partai koalisi pengusung Ganjar Mahfud. Tujuan para saksi menolak adalah demi mewujudkan proses demokrasi ke depannya. Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi pada hasil rekapitulasi suara di tingkat DI Yogyakarta. Ketua KPU Yogyakarta Ahmad Sidki menuturkan bahwa saksi dari Ganjar Mahfud konsisten tidak melakukan tanda tangan dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat kecamatan. Hal ini disampaikan Ahmad Sidki saat ditemui seusai rekapitulasi tingkat provinsi di Polrum Dialana Kabupaten Sleman pada Selasa 5 Maret 2024. Merci beaucoup, Excellence, merci beaucoup. Thank you very much, sir. It's a great honor for me. C'est un grand honneur pour moi. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mendapat ucapan selamat dari pemimpin negara seusai unggul di Pilpres 2024. Ia adalah Presiden Perancis Emmanuel Macron. Melalui sambungan telepon, Macron memanggil Prabowo yang merupakan temannya dengan panggilan Mr. President. Dalam video yang beredar dari tim media Prabowo Subianto,